dipulihkan sehingga berlama-lama terjadi reaksi radang dan ini juga memicu terjadinya perlekatan. Oh, berarti ibu-ibu yang punya penyakit gula, anemia, yang biasa pada screening. Halo Sobat Hermina, kembali lagi di podcast Observasi Hermina. Saya Dr. Evelyn, bersama saya sudah ada narasumber kita, Dr. Yanto, spesialis obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Hermina Podomoro. Selamat datang, dokter. Terima kasih Dr. Evelyn. Saya juga menyapa sahabat daripada Hermina dan terima kasih sudah setia kepada podcast dari Rumah Sakit Hermina dengan Observasi Hermina. Iya, bagaimana Dr. Evelyn? Beberapa ibu-ibu kan bilang ya dok, kalau misalnya sesar kedua itu dengar-dengar lebih nyeri ya dok dibandingkan pos sesar pertama. Bener nggak sih dok? Iya, pada dasarnya belum tentu. Saat dilakukan operasi sesar pertama pun itu sudah rasa nyeri. Tetapi pada kedua bisa lebih nyeri ataupun bisa sama saja dengan yang pertama. Faktor yang mempengaruhinya apa ya dok? Kenapa kadang bisa lebih nyeri atau misalnya kadang sama aja kayak gitu dok? Ya, itu dipicu oleh reaksi radang yang terjadi di sekitar luka operasi. Peradangan itu karena apa ya dok ya? Kita tahu saat kita melakukan sesar, kita iris sehingga di situ pasti terjadi reaksi radang. Lalu kenapakah bisa ada yang lebih sakit? Tidak, atau ada yang sama saja. Ini karena ada perlekatan antara rahim dengan dinding perut yang terjadi setelah operasi pertama. Kalau misalnya ada peradangan nih dok, itu pengaruhnya kemana ya dok yang menyebabkan adanya nyeri gitu pada pasiennya ini? Ya, peradangan ini dipicu oleh komorbiditas daripada pasien saat dilakukan operasi. Oh, berarti tergantung dari penyakit yang dibawa oleh pasiennya juga ya dok, kondisi pasien waktu hamil maupun sebelum hamilnya ya dok. Komorbiditas apa ya dok yang menyebabkan pasien lebih suseptibilitas terhadap terjadinya peradangan dok saat kehamilan maupun saat sesarnya tersebut dok? Ya, seperti yang kita tahu di Indonesia, beberapa hal sering terjadi pada ibu hamil. Satu contohnya anemia. Tetapi yang saya tahu yang lebih banyak membuat radang adalah penyakit diabetes, di mana pada taraf tertentu dengan gula darah yang tidak terkontrol, maka dia akan sampai berefek pada arteri. Dan arteri ini kita bicara sampai dengan arteriol. Arteriol itu ada pada semua jaringan, termasuk di rahim, bagian luar, juga di dinding perut. Dan bila ini terjadi, ini yang kemudian memicu perlekatan. Dan seperti tadi anemia juga atau hipoalbuminemia juga itu memicu. Kenapa? Reaksi radang ini tidak dapat cepat untuk dipulihkan sehingga berlama-lama terjadi reaksi radang dan ini juga memicu terjadinya perlekatan. Oh, berarti ibu-ibu yang punya penyakit gula, anemia, yang biasa pada screening ya dok ya waktu pemeriksaan kehamilan harus lebih waspada nih tentang kondisinya ya dok, karena mungkin akan memicu nyeri yang lebih pada sesar keduanya ya dok. Ada nggak ya dok perbedaan terapi nyeri ini dok pada pasien yang post SC pertama dan post SC kedua dok? Ya, saya tergelitik dengan tadi komentar dari para dokter Evelyn. Memang kita harus mempersiapkan pasien, baik dia saat pertama kali dilakukan sesar, kita harus benar-benar
untuk menihilkan komorbiditasnya, yaitu kalau ada anemia sebelum-sebelumnya kita harus kasih tablet tambah darah. Iya. Terus kemudian kalau dia ada diabetes, kita harus turunkan gula darahnya, juga kelainan-kelainan lain. Lalu seperti pertanyaan Dr. Evelyn tadi, apakah ada perbedaan untuk penanganan rasa nyerinya? Bila tidak didapatkan perbedaan, pasti kita hanya melakukan SOP penanganan nyeri seperti pada sesar pertama. Tetapi bila pada ibu itu terdapat rasa nyeri yang lebih, maka kita akan bermodifikasi untuk membuat pasien-pasien kita akan lebih nyaman. Berarti untuk penanganan nyeri juga kembali lagi ya dok, tergantung dari kondisi pasien dan juga mungkin dari toleransi nyeri ya dok. Karena ibu-ibu sebenarnya rata-rata toleransi nyerinya juga berbeda-beda ya dok ya. Betul. Ada yang misalnya post SC nggak sakit, ada juga yang ngerasa sakit banget gitu, sampai keringat dingin. Jadi memang untuk obatnya juga disesuaikan dengan kondisi pasien ya dok. Betul. Oke. Ada gak nih dok tips atau mungkin saran nih buat ibu-ibu yang mungkin sekarang lagi mau persiapan nih dok, mau tindakan sesar selain rutin misalnya cek atau kontrol ke dokter pubgin dok? Ya, dan jangan lupa pada pasien-pasien yang akan kita siapkan untuk masuk kamar operasi, kita harus memberikan motivasi untuk dia tenang dan dia pasrah dan dia berada di tangan yang tidak akan melakukan yang buruk padanya. Kita harus meyakinkan sehingga secara mental dia juga merasa nyaman dengan kita. Selain itu pun kita harus mempersiapkan fisiknya seperti tadi, bagaimana keadaannya, HB-nya, gula darahnya, albuminnya, dan lain-lain. Untuk itu kita perlu melakukan screening. Tapi terutama untuk pasien-pasien yang kedua kali, kita harus lakukan juga konsultasi yang ekstra di dalam saat kita bertemu dengan pasien. Bahkan pada pasien-pasien kita yang setia, pada kehamilan kedua dia datang ke kita, kehamilan ketiga dia datang, dia udah percaya. Sehingga kita harus lebih istilah dagangnya, kita lebih menservis mereka supaya mereka lebih tenang dan berada di tempat yang mereka dapat percayai. Kira-kira seperti itu, Dr. Evelyn. Berarti yang mungkin yang utama adalah trust ya dok ya, kepercayaannya. Ketika misalnya pasien udah percaya nih dengan dokter ini yang akan melakukan, tentunya pasiennya akan lebih tenang. Betul. Dan misalnya kalau misalnya ibunya panik, mungkin nyerinya juga akan semakin ya dok ya, karena bawaan dari paniknya. Juga mungkin dari dukungan keluarga ya dok. Betul. Dukungan suaminya gitu ya dok. Oke dok, mungkin nih dok, tadi kan komorbiditas dari menyebabkan peradangan bisa gula ya dok, bisa anemia. Mungkin boleh sharing dok ke ibu-ibu kapan sebaiknya untuk pengecekan gula, pengecekan HB saat meriksa kehamilan dok? Iya, di rumah sakit Hermina, terutama Podomoro, kita ada SOP tertentu. Saat ibu datang bertemu pertama kali dengan kita, maka kita sudah akan mengedukasi kapan-kapan kita harus waktu-waktu tertentu kita akan melakukan screening, termasuk di situ USG, pemeriksaan darah dan lain sebagainya. Kita tidak akan miss daripada itu karena kita mau memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien atau sahabat-sahabat Hermina semua. Dari Hermina dan juga dari dokter, kita mau mempersiapkan pasien ya dok ya dengan baik, dari kondisinya yang penting stabil sebelum tindakan dan lainnya ya dok ya. Terima kasih Dr. Yanto selaku narasumber kita hari ini. Kita dapat banyak informasi dan juga ilmu yang sangat bermanfaat ya. Saya juga ikutan belajar, ibu-ibu sekalian juga pasti ikutan mendapatkan insight baru dari Dr. Yanto. Terima kasih banyak Dr. Yanto. Terima kasih juga Dr. Evelyn, dan terima kasih kepada manajemen Hermina Podomoro yang memberikan kesempatan kepada kita untuk membagikan apa yang kita tahu, dan biar kiranya ini menjadi berkah buat sahabat-sahabat Hermina semuanya. Iya, mungkin kita sampai jumpa di episode podcast observasi Hermina selanjutnya.